Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhira Lutfia dengan NPM 0603520008. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang strukturalisme dengan tokoh E.B. Titchener. Selamat menyaksikan. Edward Bedford Titchener lahir pada tanggal 1 November 1867 dan meninggal pada tanggal 8 Maret 1927. Titchener memperoleh beasiswa ke Oxford di mana ia memulai studinya di filsafat dan sastra klasik. Ia belajar 1 tahun tambahan di Oxford dalam ilmu pengetahuan dengan eksperimental fisiologi Barr dan Sanderson. Pada tahun 1892, ia belajar di Leipzig dengan menerima gelar PhD. Titchener sempat kuliah beberapa saat di Oxford dan menjadi dosen ekstensi dalam biologi. Ia juga mengambil posisi di Cornell pada tahun 1892 sebagai profesor psikologi dan dikembangkan di laboratoriumnya. Ia berhasil menerbitkan 10 makalah di bidang biologi pada saat awal bekerja. Ia membentuk asosiasi psikologi eksperimental yang masih ada sampai sekarang sebagai Masyarakat Psikolog Eksperimental. Ia pun mengembangkan gagasan dari Wundt, namun ia banyak memisahkan diri dari ide gurunya tersebut. Titchener berhasil menciptakan sistem psikologi struktural yang kemudian disebut studi strukturalisme tentang struktural elemental kesadaran berdasarkan introspeksi. Menurut Titchener, strukturalisme membicarakan tentang kesadaran. Kesadaran ini merupakan sesuatu yang abstrak, sehingga metode yang digunakan untuk mengukur kesadaran tersebut ialah introspeksi dari pengalaman. Titchener membedakan kesadaran dengan mind. Mind itu sendiri merupakan akumulasi pengalaman sadar sejak lahir hingga saat ini. Dalam strukturalismenya, Titchener memperkenalkan aspek. Ada 2 aspek yang telah Titchener perkenalkan. Aspek pertama adalah aspek fisiologi. Dimasukkannya karena latar belakangnya merupakan lulusan kedokteran. Aspek kedua adalah psikologi. Aspek psikologi yang dimaksud ialah ruang, waktu, dan massa. Aspek ruang diukur dalam satuan meter, aspek waktu diukur dalam satuan second, dan aspek massa diukur dalam satuan gram. Besaran ini merupakan sesuatu yang mutlak dan universal. Kedua aspek ini bersifat konkret yang mana dapat dinyatakan dalam ukuran matematis. Pengalaman akan hal yang bersifat konkret ini ternyata bisa berbeda-beda bagi setiap individu. Misalnya, untuk satuan waktu, menonton film 2 jam akan terasa lebih menyenangkan daripada belajar statistik selama 2 jam. Bagi orang yang tidak menyukai statistik, ia akan merasa waktu terasa sangat lama ketika mempelajarinya. Sedangkan bagi yang menonton film, ia tidak akan merasakan bahwa sudah selama itu ia menonton. Inilah yang menjadi aspek psikologisnya, yaitu kesadaran dari strukturalisme. Titchener juga mendirikan laboratorium psikologi di Universitas Cornell dan menggagaskan kajiannya di Amerika. Meskipun terdapat banyak kritik, strukturalisme Titchener telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan psikologi masa kini. Titchener berpendapat psikologi harus lepas dari kekuatan metafisika, pikiran awam, dan kepentingan kegunaan atau terapan yang akan merusak integritasnya. Kesimpulannya adalah strukturalisme menjadi tolak ukur perkembangan psikologi. Ilmu psikologi tidak mungkin berkembang pesat seperti sekarang ini jika tidak ada yang mengoposisi suatu aliran dan teori. Sekian presentasi dari saya, semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Maaf bila masih banyak kekurangan dalam presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.